Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali di kuliah perancangan percobaan. Hari ini kita sampai di materi yang ke-6, yaitu materi pemisahan rata yang kedua, yaitu tentang kontras ortogonal. Jadi sebelum saya lanjutkan dengan materi ini, saya akan memberikan review dulu sedikit kemarin pertemuan kita sebelumnya tentang uji pembandingan ya, uji lanjut. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa analisis ragam atau ANOVA atau uji F itu hanya akan menghasilkan kesimpulan apakah di antara perlakuan yang diuji itu terdapat beda nyata atau tidak. Atau dengan kata lain, H0-nya diterima atau ditolak. Jika terdapat perbedaan antar perlakuan atau dalam kata lain H0 ditolak, maka kita belum akan tahu mana di antara perlakuan-perlakuan tersebut yang berbeda nyata. Nah, sehingga diperlukan uji lanjut untuk mengetahui mana perlakuan-perlakuan yang berbeda. Nah, di pertemuan yang kemarin kita sudah bicarakan satu jenis uji lanjut, yaitu uji pembandingan berpasangan, di mana rata-rata perlakuan itu dibandingkan satu demi satu, saling berpasangan. Ada 3 uji lanjut yang kemarin kita pelajari, yaitu beda nyata terkecil atau BNT, kemudian beda nyata jujur atau BNC, dan uji jarak berganda Duncan atau sering disingkat dengan bahasa Inggrisnya DMRT. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembandingan berkelompok yang kedua, pembandingan uji lanjut yang kedua, yaitu pembandingan berkelompok. Dan yang akan kita pelajari hanya satu, yaitu ortogonal kontras. Yang ortogonal polinomial nanti akan dipelajari di mata kuliah yang lain. Baik, saya akan mulai dengan sedikit latar belakang dulu ya. Kontras ortogonal itu adalah pembandingan yang digunakan untuk membandingkan antar kelompok perlakuan. Dan ada catatan di sini bahwa kelompok perlakuan yang dibandingkan itu adalah khusus kelompok perlakuan yang perlakuannya itu bersifat kualitatif. Contoh perlakuan yang kualitatif itu misalnya jenis pupuk, varietas, ya, itu kualitatif. Nah, sebagai gambaran mungkin untuk membandingkan dengan yang perlakuan kuantitatif itu misalnya dosis pupuk itu kuantitatif ya. Kemudian jarak tanam misalnya itu kuantitatif. Tapi untuk kontras ortogonal ini yang bisa dibandingkan adalah yang perlakuan kualitatif. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian pembandingan bisa dilakukan antar kelompok perlakuan, bisa juga dilakukan dalam kelompok perlakuan. Jadi antar kelompok satu dengan yang lain, kemudian antar perlakuan-perlakuan di dalam satu kelompok perlakuan yang sama. Dan biasanya pembandingan ini dikerjakan apabila perlakuan itu secara umum sudah menunjukkan perbedaan yang bermakna, atau dengan kata lain di uji F tadi sudah menunjukkan beda nyata. Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya ya, sebuah contoh penelitian atau percobaan menguji 8 varietas tomat. Kita belum sebutkan variabelnya, hanya untuk memberikan contoh tentang perlakuan kualitatif tadi. Ini adalah contoh perlakuan kualitatif varietas tadi ya. Jadi ada 8 perlakuan yang dicoba dalam penelitian ini, varietas A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 varietas. Nah, kebetulan varietas-varietas itu sebenarnya masih bisa dikelompok-kelompokkan lagi dalam sebuah kelompok kecil. Dalam kasus ini misalnya varietas A dan B itu sama-sama varietas lokal. Varietas C, D, E, F itu adalah sama-sama varietas unggul nasional. Sedangkan yang varietas G dan H itu adalah sama-sama varietas introduksi. Jadi nanti kita bisa membandingkan varietas lokal kalau dibandingkan dengan varietas unggul nasional itu gimana sih? Varietas lokal kalau dibandingkan dengan varietas-varietas yang lain itu gimana? Secara umum bisa dibandingkan seperti itu dengan kontras ortogonal lagi. Kontras ortogonal tadi. Baik. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan dari perlakuan kita tadi. Pertama misalnya begini pertanyaannya. Adakah perbedaan antara varietas lokal dengan varietas yang lain? Adakah perbedaan antara varietas dalam
antar varietas dalam kelompok varietas lokal. Adakah perbedaan antara varietas unggul nasional dengan varietas introduksi dan seterusnya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk tadi membandingkan dari percobaan yang sudah kita tunjukkan tadi. Oke, nah karena kita mau membanding-bandingkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kita perlu melakukan uji, ya, uji pembandingan berkelompok. Nah, berapa banyaknya uji atau kemungkinan pembandingan yang bisa kita lakukan di dalam konteks ortogonal ini? Karena sebenarnya pada dasarnya pekerjaan kita nanti itu adalah memecah jumlah kuadrat, ya, jumlah kuadrat yang sudah kita kerjakan di ANOVA itu, memecah jumlah kuadrat perlakuan menjadi komponen-komponennya. Karena jumlah kuadratnya perlakuannya ada 8 tadi ya, maka dB perlakuan itu kan ada 8 dikurangi 1. Sehingga komponen pembandingan itu juga sebanyak 8 dikurangi 1, yaitu ada 7. Apa saja komponen pembandingannya kita lihat. Komponen 1 misalnya adalah membandingkan antara AB sebagai satu kelompok dibandingkan dengan C, D, F, G, H. Kalau kita kembali ke kasus tadi, AB itu kan yang lokal, C, D, F, G, H adalah varietas yang lain. Kemudian komponen 2 membandingkan antara varietas A dan B dalam sama-sama lokal tadi. Komponen 3-nya adalah C, D, E, F dibandingkan dengan G, H. Kemudian komponen 4-nya adalah C dibandingkan D, E, F. Komponen 5D dibandingkan E, F. Komponen 6E dibandingkan F. Dan komponen 7 yang terakhir adalah varietas G dibandingkan dengan varietas H. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sebuah contoh ya. Contoh biar nanti langsung bisa dipelajari bagaimana penerapannya, pembandingan kontras ortogonal tadi. Ini adalah contoh satu variabel hasil pengamatan dari skenario percobaan yang tadi, yang 8 varietas tomat tadi. Variabel pengamatannya adalah jumlah bunga. Ya, misalnya jumlah bunga. Ulangannya sebanyak 3 kali. Hasilnya seperti itu, ada varietas di situ sampai 8, kemudian ulangannya 3, ini datanya 30, 43, 45 itu datanya. Ini adalah data total dan ratanya. Baik. Kemudian kita lihat dari data tadi setelah dianalisis seragam atau di ANOVA ya, ini adalah hasil ANOVA-nya. Tabel ANOVA-nya seperti ini. Kita lihat di sini bahwa ternyata F hitung perlakuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan F tabel. Sehingga kesimpulannya ada tanda bintang di situ. Antar perlakuan ada beda nyata. Sehingga kita bisa melakukan atau layak melakukan uji pembandingan selanjutnya. Ya, uji pembandingan selanjutnya. Dalam hal ini karena tadi perlakuannya adalah perlakuan kualitatif dan masing-masing tadi ada kelompok-kelompok ya, maka kita bisa membandingkannya dengan uji berkelompok dengan kontras ortogonal. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan pembandingan dengan berpasangan. Dengan BNT, BNC bisa juga dilakukan. Tapi kalau kita ingin tahu tadi pembandingan antar kelompok, kita harus menggunakan pembandingan yang kontras ortogonal. Baik. Nah, pembandingan antar kelompok perlakuan ini, pertama kali nanti kita harus menyusun yang namanya koefisien ortogonal. Nah, bagaimana ketentuan untuk membuat koefisien itu? Ini adalah ketentuannya. Yang pertama, jumlah koefisien itu harus selalu sama dengan 0. Jadi antar perlakuan atau kelompok perlakuan yang dibandingkan tadi harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jumlah koefisien perlakuan adalah bersifat bebas atau ortogonal dengan pembandingnya. Kemudian kalau yang ketiga ini adalah tipsnya ya. Tipsnya biar mudah dikerjakan. Maka untuk membuat koefisien tadi kita pilih angka bulat kecil ya, agar nanti perhitungannya tidak terlalu susah. Tanpa kalkulator pun kita bisa melakukannya. Oke, mungkin belum terlalu jelas dengan melihat uraian ini, kita akan melihat contohnya secara langsung, nanti dari sana akan lebih jelas.
Jadi koefisien itu bisa digunakan untuk membagi jumlah kuadrat. Tadi sudah saya sampaikan ya, jumlah kuadrat perlakuan dalam hal ini ke dalam komponen-komponennya. Karena tadi ada 7 ya, sedangkan dB-nya tadi juga 7, maka masing-masing itu nanti akan mendapatkan 1 derajat bebas, masing-masing pecahan perlakuan tadi ya. Makanya nanti kita akan bisa menguji F dari tiap-tiap komponen itu gitu. Kemudian uji atau nilai kritis F-nya berdasarkan pada 1 derajat bebas tadi nanti dibandingkan ya dengan dB galatnya sama dengan uji F seperti yang sebelumnya. Nanti akan kita ketahui apakah komponen yang bersangkutan itu berbeda atau tidak. Gitu. Kalau tadi kita membandingkan misalnya yang komponen 1 tadi kan antara yang lokal dengan yang varietas lain. Kalau misalnya di sana F hitungnya itu lebih besar daripada F tabelnya dari komponen itu, maka kita menyimpulkan bahwa ternyata secara umum varietas lokal itu memang berbeda dengan varietas yang lainnya. Begitu. Oke. Nah, sehingga dengan demikian tabel ANOVA yang nanti akan kita bentuk, tabel ANOVA kedua ya. Tadi tabel ANOVA pertamanya uji F biasa. Kemudian setelah kita lakukan pembandingan dengan kontras ortogonal, itu nanti tujuannya sebenarnya membentuk atau membuat tabel ANOVA yang seperti ini. Tabel ANOVA kedua setelah jumlah kuadrat perlakuannya dipecah. Jadi ini sama komponennya. Baris pertama ingat ya, sama semua. Kemudian karena tadi dengan RAK, berarti ada sumber keragaman ulangan, ada perlakuan. Ini yang kita lihat di tabel ANOVA pertama tadi. Ada galat, ada total. Nah, di dalam pekerjaan kontras ortogonal ini tadi, kita sebenarnya memecah sumber keragaman perlakuan ini menjadi komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti yang tadi sudah kita lihat. Nanti berarti dB-nya juga dipecah, jumlah kuadratnya dipecah, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengerjakannya. Nah, untuk mengerjakannya, kita perhatikan rumus di bawah itu, ya. Karena nanti kita akan memecah jumlah kuadrat perlakuan, maka kita harus memecah jumlah kuadrat perlakuan menjadi komponen-komponennya. Di situ ada rumus JKI. I dalam hal ini adalah komponen kesekian ya. Jadi misalnya JK1 berarti jumlah kuadrat komponen pertama. JK2 berarti jumlah kuadrat komponen kedua dan seterusnya. Nah, di situ ada sigma B T besar kuadrat. B itu adalah koefisien ortogonal tadi, ya, koefisien kontras ortogonal tadi. T besar itu adalah total varietas. R itu adalah jumlah ulangan, kemudian ini B sudah kita sebutkan tadi. Jadi nanti inilah yang akan kita kerjakan satu persatu untuk mencari jumlah kuadrat per komponen tadi. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, karena kita harus membuat koefisien tadi dengan syarat-syarat yang tadi sudah saya sebutkan, maka untuk mempermudahnya dibuat tabel seperti ini agar konstruktif ya, nanti kita tidak bingung. Gitu. Tabel seperti ini dibuat karena di sini di dalam tabel ini sudah nanti akan bisa mengandung total varietas ya. Tadi di rumusnya ada total varietas. Kemudian ada B masing-masing, kita nanti susun koefisiennya di sini ini. Kemudian langsung bisa dijumlahkan di sana, dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Bisa ketemu di sana. Oke, kita mulai dari yang pertama tadi. Masih ada ingat nggak tadi komponen 1 apa tadi? Komponen 1 adalah membandingkan antara AB versus C, D, E, F, G, H. Ingat ketentuan-ketentuan koefisien tadi, kita gunakan angka atau bilangan bulat yang kecil-kecil, kemudian antara yang dibandingkan itu nanti jumlahnya adalah 0. Sekarang tadi kan A, B sebagai satu kelompok, C, D, E, F, G, H sebagai satu kelompok. C, D, E, F, G, H itu kan ada 6 ya, 6 bagian ya, 6 varietas dalam hal ini. Maka kalau kita pilih bilangan bulat kecil berarti kan 1. Misalnya kita berikan 1 aja dulu. Ini kita beri koefisien 1, 1, 1, 1, 1, 1. Berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya 6.
Bisa nggak kira-kira AB ini kita beri dua angka yang sama, yang kalau dijumlahkan nanti dijumlahkan, kemudian dijumlahkan dengan penjumlahan dari C, D, E, F, G, H ini jumlahnya akan 0. Karena ini tadi jumlahnya 6, berarti A dan B itu kalau dijumlahkan harus minus 6. Tetapi A dan B harus sama komponennya, koefisiennya. Berarti berapa kalau begitu? Ya, berarti ini ya, min 3, min 3. Coba kita lihat, minus 3 jumlahnya kan minus 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Minus 3 ditambah minus 3, minus 6. Ditambahkan dengan 6, berarti nanti 0. Berarti sudah memenuhi ketentuan koefisien kontras ortogonal tadi. Oke, komponen 1 sudah kita dapatkan. Langsung saja kita jumlahkan di sini, dikuadratkan kemudian dijumlahkan ya. Inilah makanya kita pilih bilangan bulat kecil tadi agar mudah. Dari mana dapat 24 ini? Ya ini masing-masing dikuadratkan terus dijumlahkan. Min 3 kuadrat ada 9. Min 3 kuadrat ada 9, berarti 9 tambah 9, 18. Ini dikuadratkan masing-masing 1 kan? Jadi 18 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 24. Sudah ketemu satu komponen. Jumlah kuadrat dari B-nya adalah 24. Koefisiennya sudah ketemu. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua tadi apa? Pembandingannya. Kita lihat lagi. Yang kedua, A versus B. A versus B. Bagaimana? Sama dengan tadi caranya. Bagaimana dengan bilangan bulat kecil itu A versus B nanti dijumlahkan sama dengan 0, kemudian yang lain tidak mempengaruhi yang dua tadi. Bagaimana dengan ini misalnya? Ya, dibuat min 1, 1, dibalik juga sama saja nanti. 1 min 1, C, D, E, F, G, H-nya 0 semua. Karena nanti kalau dijumlahkan, jumlahnya akan tetap 0. Min 1 ditambah 1 berarti sama dengan 0, ditambah 0 semua itu juga akan 0. Sigma B kuadratnya ya tinggal ini kuadrat min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan 2. Begitu seterusnya ya, dengan melihat komponen-komponen tadi, Anda tentukan koefisien kontras ortogonalnya, kemudian dijumlahkan di sebelah kanan itu. Nah, ini sudah dihitung. Untuk komponen-komponen berikutnya, komponen 3 itu seperti itu. Dari sini kita bisa menebak ya, berarti yang dikontraskan mana ini? Yaitu C, D, E, F dengan GH. Ya kan? Atau itu dibalik juga boleh, 1, 1, 1, 1, min 2, min 2 juga boleh. Ya. Kemudian yang keempat, 0, 0, min 3, 1, 1, 1. Berarti ini pasti yang dibandingkan adalah antara C dengan DEF. Komponen berikutnya, 0, 0, 0, min 2, 1, 1. Berarti ini yang dibandingkan adalah D dengan EF. Tapi ini cara berpikirnya terbalik ya, Anda tahu komponennya dulu baru dibuat gitu. Kemudian yang keenam begitu, yang dibandingkan antara E dan F, dibuat saja 1 dengan min 1. Kalau Anda mau buat min 9 dengan 9 boleh saja, tapi kan menyulitkan sendiri nanti dalam menghitung kuadratnya. Kemudian yang terakhir membandingkan antara GH tadi diberi saja di situ koefisien 1 dan min 1. Jumlah kuadratnya bisa kita tuliskan di sebelah kanan. Nah, kemudian total varitas. Total varitas. Total varitas ini dari mana? Coba kita lihat, kita amati dulu, kita ingat-ingat ya, ini angkanya adalah 118, 179, 194. Kita lihat di hasil, di tabel pengamatan tadi, tabel pengamatan yang pertama tadi. Dari mana angkanya itu? 118, 179, 194. Jadi total varitas maksudnya itu ya, ini 118, 179, 194 dan seterusnya. Itu adalah total varitas, kita tuliskan di dalam tabel koefisien kontras tadi. Oke, kita tuliskan di sana. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Tadi kita memecahkan atau menguraikan jumlah kuadrat perlakuan tadi. Koefisiennya sudah kita susun, rumusnya kita tahu, ini ya rumusnya, jumlah kuadrat I, JKI. Jadi tinggal kita hitung. Sekarang misalnya jumlah kuadrat pertama. Jumlah kuadrat pertama
sigma B T kuadrat, ya, kan kita B-nya sudah tahu, T besarnya sudah tahu. Nah, JK1 misalnya itu cara ngitungnya, minus 3 kali 118 plus minus 3 kali 179 plus dan seterusnya sampai 1 kali 189 kuadrat. Coba kita lihat lagi angka-angkanya tadi. Minus 3 kali 118 plus minus 3 kali 179. Minus 3 kali 118 plus min 3 kali 179 dan seterusnya kan tadi kan sampai plus 1 kali 189. 1 kali 9 kuadrat, karena ini ada dikuadratkan ya, sigma terus kuadrat dibagi dengan R. R itu adalah jumlah ulangannya, tadi sudah kita tahu jumlah ulangannya ada 3. Dikalikan sigma B kuadrat. Sigma B kuadrat tadi ini, sigma B kuadrat untuk komponen 1, 24. Ya. Oke, dihitung ini, kemudian inilah hasil perhitungannya. Jadi jumlah kuadrat komponen 1 kita dapatkan 786,72. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung jumlah kuadrat kedua, jumlah kuadrat ketiga, jumlah kuadrat keempat, jumlah kuadrat kelima, jumlah kuadrat keenam, dan jumlah kuadrat ke-7. Nah, untuk ceknya, maka kita bisa lihat bahwa jumlah totalnya nanti JK1, JK2, sampai JK7 itu harus sama dengan jumlah kuadrat perlakuan yang di ANOVA kita pertama tadi. Karena sebenarnya JK ini kan hanya pecahan saja tadi. Jadi kalau ditotalkan, dijumlahkan, jumlahnya harus sama dengan jumlah kuadrat kita yang pertama tadi. Oke, kita lihat jumlah kuadrat perlakuan tadi. Sama ya, 6331, 83 sama. Ya, berarti sudah betul perhitungan kita. Oke. Nah, kemudian setelah kita kita hitung, sudah ketemu tadi jumlah kuadrat masing-masing komponen, ya sudah tinggal kita masukkan di ANOVA tadi. ANOVA dengan memecah jumlah kuadrat tadi, jumlah kuadrat perlakuan ya. DB-nya 1 tadi sudah saya sampaikan, karena DB perlakuannya 7, maka ketika ini dipecah menjadi 7, maka DB-nya masing-masing mendapatkan 1. Jumlah kuadrat ini yang sudah kita dapatkan tadi dari perhitungan, ya. Kuadrat tengah caranya menghitung sama, yaitu JK dibagi dengan DB. Tetapi karena dalam kasus ini kan DB-nya semuanya sama 1. Jadi nggak usah dibagi. Sama saja berarti JK dengan KT-nya akan besarnya akan sama. Karena dibagi dengan 1. F hitung tadi sudah disampaikan di atas. F hitung rumusnya kuadrat tengah ini dibagi dengan kuadrat tengah karatnya. Nah, kita dapatkan F hitung komponen 1 44,34, F hitung komponen 2 34,95 dan seterusnya. Ya. Kemudian cara mencari F tabel juga sama. Kita gunakan derajat bebasnya ya. Derajat bebasnya sama caranya dengan mencari F hitung F tabel yang lain. Nah, karena ini derajat bebasnya sama semua, maka F tabelnya juga kita dapatkan angka yang sama. Oke, sudah selesai. Perhitungan kita sudah selesai, analisis kita sudah selesai, tinggal kita membuat kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya dibuat? Sama dengan ketika kita membuat kesimpulan untuk ANOVA biasa, yaitu membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Kita lihat di sini, kebetulan dalam kasus ini semua F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, 5% ya, dalam hal ini 5%. Sehingga kesimpulannya adalah kita bisa buat kesimpulan satu persatu ya tadi di per komponen tadi. Misalnya begini, jumlah bunga varietas lokal berbeda nyata dengan varietas yang lain. Ini kan komponen 1 tadi, AB dibandingkan dengan C, D, F, G, H. Kemudian jumlah bunga antar varietas lokal sendiri juga berbeda. Ini kan yang komponen kedua tadi kan membandingkan A dengan B. Jadi dalam varietas lokal itu sendiri ternyata jumlah bunganya berbeda juga gitu. Itu ya. Dan seterusnya nanti kesimpulan dibuat seperti itu. Masing-masing komponen diuraikan dalam kesimpulan-kesimpulan seperti ini. Kemudian kalau mau dibuat interpretasinya,
karena panjang ya, saya berikan contoh satu saja interpretasinya, contoh untuk komponen satu tadi. Karena tadi pembandingan antara varietas lokal dengan varietas yang lain tadi, maka interpretasinya bahasanya terserah Anda nanti. Misalnya tomat varietas lokal, yaitu A dan B tadi, mampu menghasilkan rata-rata jumlah bunga, yaitu karena tadi ada 39,33, Anda lihat di data pengamatan pertama tadi, yang A dengan yang B dijumlahkan, rata-ratanya dibagi 2, 49,5. Ternyata rata-rata dari varietas A dan B atau rata-rata varietas lokal 49,5 itu berbeda jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah bunga varietas lain. Nah, kita bisa katakan juga sebenarnya ini berbedanya ini lebih tinggi atau lebih rendah. Tinggal kita buat rata-rata untuk yang varietas lain tadi. Kita buat rata-rata, kita bandingkan karena ini kan berarti membandingkan dua sisi saja kan. Berarti kalau sudah terbukti ada bedanya, kita sudah bisa mengatakan nanti mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Oke, gitu. Itu adalah contoh interpretasi dari komponen pertama. Nah, silahkan diteruskan sendiri nanti interpretasi untuk komponen-komponen yang lain, caranya sama dengan itu. Nanti bisa Anda coba untuk latihan. Ya, jadi ini materi kita hari ini tentang pembandingan berganda yang kedua dengan kontras ortogonal. Sekali lagi, pembandingan kontras ortogonal digunakan untuk membandingkan antar kelompok perlakuan. Tidak terlalu susah, asal Anda ikuti dengan teliti tadi, Anda akan bisa mengerjakannya. Hitung-hitungannya juga tidak terlalu rumit. Yang penting Anda teliti dalam mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah diberikan. Baik, untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.